Perkenalkan, nama saya Pipa Newela, NIM 2110417485. Saya dari kelas 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu. Perbedaan individu merupakan perbedaan karakteristik antara satu individu dengan individu lain, yang nantinya hal ini akan mempengaruhi kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan juga akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Tobin mengatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya. Hal ini merupakan yang wajar, dan perbedaan ini pasti ada dalam sebuah organisasi. Perbedaan ini bukan hanya meliputi hal seperti ras, etnis, gender, namun lebih luas lagi mencakup variabel usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Dimensi-dimensi tersebut merupakan karakteristik penting pada diri sendiri, yang mempengaruhi pada nilai-nilai, kesempatan, dan persepsi individu terhadap dirinya dan orang lain. Karakteristik tersebut merupakan hal yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, yang selanjutnya akan mempengaruhi cara kerja mereka dan akhirnya akan mempengaruhi perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama, kecerdasan. Setiap pegawai akan memiliki kecerdasan berbeda antara satu dengan yang lain. Ada pegawai yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi yang biasanya mempunyai tingkat perhatian yang lebih baik, bekerja cepat, mudah memahami pekerjaan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat, serta mampu mencari solusi jika ada masalah dalam pekerjaannya. Yang kedua, bakat. Tiap pegawai akan memiliki bakat yang berbeda, dan biasanya bakat akan turut mempengaruhi tingkat keberhasilan kerja. Untuk mengetahui bakat individu, diadakannya tes pada saat penerimaan pegawai baru untuk menentukan tugas pegawai tersebut sesuai dengan bakat yang dimiliki. C. Keadaan jasmani. Hal ini berkaitan dengan kondisi jasmani para pegawai. Ada pegawai yang memiliki badan tinggi maupun kurus, pegawai yang kurus dan gemuk, serta adanya pegawai yang memiliki kondisi badan yang buruk, kesulitan berkomunikasi, dan penyakit dalam dirinya. D. Latar belakang keluarga. Individu berasal dari keluarga yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, belakang keluarga tiap individu akan mengadopsi budaya dalam kekurangannya, yang nantinya hal ini lah yang akan menimbulkan perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. E. Sosial emosional. Individu akan memiliki perbedaan dalam hal sosial manusia. Hal ini disebabkan karena latar belakang sosial individu tersebut dan pengaruh emosional dalam diri individu yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. Pengaruh perbedaan individu terhadap hubungan antara manusia dalam organisasi. Setiap individu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan ada yang tidak. Ada yang memiliki tubuh tinggi dan ada yang rendah. Semua hal ini perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi, karena dengan memahami perbedaan yang ada pada individu akan memudahkan seorang untuk memahami orang lain, dan hasil akhirnya akan tercipta hubungan kerjasama dengan saling pengertian antara satu individu dengan individu lainnya. Hubungan yang baik antara manusia dalam organisasi bisa tercipta karena adanya pemahaman yang baik terhadap perbedaan yang terjadi dalam organisasi. Contohnya, seorang manajer yang memahami perbedaan bakat pada tiap personilnya tentu akan memudahkan dalam menentukan dan memberikan perintah kepada personil tersebut sesuai dengan bakat yang dimiliki. Hal ini seperti seorang manajer akan memberikan bimbingan kepada personil yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang kurang dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara individu akan semakin baik jika mereka masing-masing memahami dan menghargai perbedaan yang ada dalam diri seorang. Semakin baik seseorang akan memahami perbedaan individu, maka akan terdampak pada hubungan orang tersebut dengan orang lain dalam sebuah organisasi.